mendengar. Bikin lingkaran. Mungkin Gusti Patih ada yang mengirim terus sihir. Di awal kisah ini, kita diperlihatkan dengan Patih Batik Madrim yang di saat itu sedang menuju daerah Leran Gresik di mana tempat tersebut yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Batik Madrim ke daerah Leran bertujuan untuk meminta bantuan guna menghadapi sihir jahat Bahadur dan Kasmala di Malwapati. Seperti pesan yang telah diberikan oleh Boponya Suliwa sebelumnya, bahwa hanya agama Islam itulah yang nantinya mampu memerangi sihir sakti dari Hindustan tersebut. Di sana Batik Madrim pun bertemu dengan orang tua memakai jubah yang bernama Ki Mundir, lalu bertanya tentang keberadaan pimpinan daerah tersebut. Lantas Ki Mundir pun bertanya kabar penting apa yang dia bawa dan dari mana ia berasal bisa sampai datang ke sana. Batik Madrim kemudian menyampaikan bahwa ia dari negeri Malwapati, di mana negerinya saat ini sedang diserang penjahat gelap dari Hindustan dengan kekuatan ilmu sihirnya yang sangat licik. Negeri kami sedang diganggu oleh 2 orang tukang tenung dari Hindustan yang memiliki ilmu sihir yang sangat jahat, Tuan. Tuan, tunggu di sini sebentar, Tuan. Iya, baik Kisanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Syekh. Jamu tamu kita itu dengan baik, Mundir. Beliau itu orang besar dari negeri pesisir utara Jawa. Beliau ingin menghadap, Syekh. Ajak beliau ke rumahku. Baik, Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha. Setelah tiba di kediaman Syekh Hibatullah, Batik Madrim pun dibuat kaget karena Syekh tersebut ternyata sudah mengetahui bahwa Batik Madrim adalah seorang Mahapatih padahal ia sendiri belum pernah bertemu sama sekali dengannya. Kemudian Batik Madrim pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya ke tempat tersebut, bahwa ia ingin meminta bantuan untuk memberantas sosok penyihir sakti dari tanah Hindustan yang mengancam keselamatan seluruh penduduk negeri di Malwapati. Batik Madrim menceritakan bahwa kedatangannya sampai ke desa Leran adalah atas saran dari Gulam Sabir murid Syekh Aliuddin Khan dari Gujarat. Syekh Hibatullah pun terkejut mendengar berita dari Mahapatih Malwapati itu, sebab Hadratus Syekh Aliuddin Khan itu termasuk gurunya juga. Sehingga di saat itu Syekh Hibatullah pun langsung bersedia dan bersiap untuk membantu Malwapati dari serangan sihir jahat tersebut. Subhanallah. Hadratus Syekh Aliuddin Khan adalah guru saya juga. Mundir. Iya, Syekh. Siapkan 10 orang. Baik, Syekh. Sementara di Malwapati, Prabu Angling Dharma yang di malam itu terlihat sedikit lengah karena ia mengantuk dan tertidur. Sihir jahat Bahadur pun akhirnya tiba di atas Tilem Sari Raja dan akan segera beraksi. Sedangkan Gulam Sabir yang terlihat siaga di tengah malam itu berjaga-jaga sambil berzikir apabila ada serangan gelap dadakan yang datang. Tidak lama setelahnya kiriman sihir jahat tersebut ternyata benar-benar datang yang akhirnya langsung menyerang dan merasuk ke perut Prabu Angling Dharma. Sementara Gulam Sabir yang sedang berzikir di ruangannya itu pun juga dikejutkan dengan ribuan kalajengking yang siap menyerangnya. Angling Dharma yang kemudian terbangun karena merasa kesakitan luar biasa pun langsung dibuat panik, sambil merintih karena kalajengking kiriman Kasmala dan Bahadur telah masuk ke dalam perutnya. Sang Prabu dan Dewi Sekarwangi pun langsung bingung gak karuan, sebab mereka trauma karena pernah mengalami hal yang serupa. Sedangkan Gulam yang mulai diserang oleh segerombolan siluman kalajengking itu pun dengan sigap langsung menepisnya, dengan pedang sakti miliknya yang telah dilumuri dengan doa. Atas izin Allah Sang Maha Pencipta segalanya, akhirnya kalajengking tersebut pun bisa dibinasakan dengan sekejap saja hingga kalajengking itu menjadi monster sekalipun. Kami dengar suara takbirmu, Gulam. Ada apa? Mereka tadi menyerang saya. Ruangan ini dipenuhi oleh siluman kalajengking.
Siluman Kalajengking. Iya, Gusti Prabu. mereka menyerangku lagi, Dinda. Angling Dharma yang masih digerayangi rasa kesakitan akibat siluman kalajengking bersarang di dalam perutnya itu pun untung saja tidak lama kemudian Suliwa bersama Gulam dan Salim segera tiba di sana. Suliwa yang pernah menarik makhluk iblis dari perut sang Prabu dengan tulang babi di kala itu, ia pun kini kebingungan dan meminta agar Gulam yang menolong Prabu Angling Dharma, sebab kebetulan Suliwa tidak membawa tulang babi untuk menarik siluman itu keluar. Lalu Gulam pun segera menempelkan tangannya pada perut sang Prabu. Sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran ia pun langsung menarik keluar paksa kalajengking kiriman tersebut dan melemparkannya hingga binasa. Alhasil nyawa sang Prabu pun selamat dan bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Kemudian mereka pun langsung berlari keluar untuk melihat sosok tukang sihir di balik semua itu. Tunggu saat kematianmu, Angling Dharma! Siapa lagi mereka, Gulam? Pasti orang yang sama, Gusti. Guru sihir dan muridnya. Mereka sudah berani lagi menyerang. Mungkin sudah mendapat tambahan kekuatan. Saya kira mereka menunggu saat kita lengah, Gusti Prabu. Dan waktunya sangat tepat. Ketika kita mengira bahwa mereka tidak akan muncul lagi, saat itu mereka menyerang, Gusti. Kalian memang luar biasa. Kurang ajar! Wanita yang demikian itu ternyata bukan orang sembarangan. Kiriman kalajengkingku dia musnahkan dengan cepat. Kalau saja dia masih berkutat melawan kalajengking itu, pasti Angling Dharma dapat kita bunuh dengan mudah. 2 ekor kalajengking sutra sudah masuk ke dalam dagingnya dan hampir menyengat jantungnya. Ini Guru, minum dulu. Apa langkah berikutnya yang harus kita lakukan, Guru? Jangan bikin rencana apapun kalau pikiran sedang kusut, Kasmala. Iya, Guru. Kasmala, sekarang sediakan candu. Biar pikiran yang kalang kabut ini kembali tenang. Baik, Guru. Sementara di pagi itu, Batik Madrim dan Ki Mundir beserta 10 orang rombongan yang dibawanya terlihat sudah melakukan perjalanan untuk menuju ke kerajaan Malwapati. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun tiba-tiba dihadang oleh para Bromocorah yang ingin merampok karena mereka mengira jika rombongan itu membawa buntelan barang-barang berharga. Lantas Ki Mundir pun langsung berkata pada mereka, bahwa akan sia-sia saja jika merampok rombongannya sebab sudah pasti tidak akan mendapatkan apa yang mereka cari karena Ki Mundir dan rombongannya memang tidak membawa apa-apa. Sementara Batik Madrim yang tengah menunggangi kudanya itu pun akhirnya tetap dipaksa untuk turun oleh para Bromocorah tersebut hingga sang patih kemudian menuruti apa kemauan mereka. Hei, kamu! Turun dari kuda! Gusti Batik Madrim. Dewi Sintawati yang dikala itu akan menuju pulang ke Padepokan Sugalo, dengan secara tidak sengaja bertemu dengan Patih Batik Madrim yang tengah diserang Bromocorah tersebut. Nyai Dewi pun bertanya pada sang patih, mengapa berpakaian seperti rakyat jelata tidak seperti biasanya dan terlibat bersama rombongan dari orang-orang daerah Leran Gresik. Batik Madrim kemudian berkata bahwa ia memang sengaja berpakaian seperti itu, supaya tidak menarik perhatian dari pihak lain karena ia menuju daerah Leran sendirian untuk meminta bantuan pada mereka di sana. Dewi Sintawati pun kemudian menceritakan bahwa ia juga pernah menolong 2 orang pemuda dari Gujarat yang penampilannya seperti orang Leran itu, di daerah barat dekat Bandar Labuh. Mereka menanyakan sanak saudaranya yang lebih dahulu merantau ke tanah Jawa ini, dan ternyata yang dimaksud Nyai Dewi itu adalah Gulam dan Salim Zabar yang saat ini berada di Malwapati. Tapi, kenapa Gusti Patih berurusan dengan orang-orang Leran ini? Saya minta bantuan pada mereka. Ada apa dengan Malwapati? Dan ada apa dengan orang-orang ini? Nanti saya ceritakan. Kasmala, Ada apa, Guru? murid Aliudengan itu membawa bantuan dari arah timur. Kita harus mencegah mereka datang ke Malwapati. Tapi bagaimana caranya?
Bunuh saja Pati itu. Kalau Pati itu mati, orang-orang itu tidak akan tahu jalan ke Malwapati. Diam kamu! Sekali lagi kamu ikut bicara, kubunuh kamu! Si nenek peyot Durgandini yang telah disihir jadi kodok itu pun ternyata masih bisa cerewet dan memberi gagasan hingga membuat Guru Bahadur menjadi emosi. Akan tetapi Kasmala di saat itu merasa jika gagasan Durgandini sepertinya memang ada benarnya, kemudian ia memberitahu guru besarnya itu bahwa satu-satunya cara untuk mencegah rombongan orang Gujarat tersebut supaya tidak sampai ke Malwapati adalah mengikuti saran Durgandini barusan. Kendati demikian, Bahadur pun seakan tetap tidak mau menerima saran untuk mengikuti cara Durgandini si nenek peyot tersebut. Kemudian Kasmala terus meyakinkan gurunya bahwa Patih Batik Madrim memang harus dibunuh terlebih dahulu sebab kalau Batik Madrim tewas maka orang-orang Leran tersebut akan kesulitan ke Malwapati. Hingga akhirnya terbukalah pikiran Bahadur meskipun sedikit berat hati, ia pun menyuruh Kasmala untuk segera mengeksekusi Batik Madrim dengan mengirimkan teluh ganas ke tubuh Madrim. Tunggu apa lagi? Lakukan. Hah? Guru setuju? Kirimkan pedang dan pisau-pisau ke dalam perutnya. Baik, Guru. Cepat, angkat, taruh di tikar. Bikin lingkaran. Mungkin Gusti Pati ada yang mengirim terus sihir. Dan untung saja Ki Mundir beserta rombongannya itu pun segera sigap menangani Batik Madrim yang diserang teluh sakti di waktu tengah malam tersebut. Ki Mundir yang menempelkan tangannya ke bagian perut Batik Madrim sambil membaca doa-doa akhirnya mampu menarik keluar kiriman senjata tajam dari Kasmala dan Bahadur. Ki Mundir pun kemudian melempar benda-benda tajam itu supaya kembali pada pemiliknya dan di depan kemenyan yang menyala-nyala di saat itulah Kasmala pun dikejutkan dengan senjata kirimannya tersebut. Kasmala pun dibuat gemetaran gak karuan sebab secara tiba-tiba saja pisau-pisau dan pedang yang dikirimkannya kembali dan hampir saja menusuk mukanya. Angin apa itu, Ki Mundir? Kelihatannya masih sejenis sihir juga, Gusti Pati. Tapi yang saya tidak mengerti, kenapa dia tidak jatuh kemari? Mungkin tidak sanggup menebus bacaan Ki Mundir. Mudah-mudahan saja bukan karena dia mau menyerang orang lain. Hah? Menyerang orang lain? Astagfirullahaladzim. Dan di pagi itu, di kampung kawasan pelosok wilayah Bojanegara dekat lokasi Batik Madrim menginap bersama rombongannya semalam, terdapat banyaknya warga yang tiba-tiba kesurupan secara massal. Ternyata hal itu disebabkan oleh angin sihir yang semalam dilihat oleh Batik Madrim dan Ki Mundir, hingga para penduduk pun dibuat panik tidak karuan dan bingung tidak tahu harus bagaimana sebab hampir separuh penduduk mengalami kerasukan iblis. Dan peristiwa mistis ini ternyata lagi-lagi adalah ulah Bahadur dan Kasmala supaya Batik Madrim dan rombongannya menjadi terhambat ke Malwapati karena melewati tempat tersebut. Dan di saat itu para penduduk yang dibuat bingung itu langsung pergi mendatangi tempat Ki Guna Mantra Dukun yang terkenal di desa tersebut. Namun apa daya yang terjadi, sungguh di luar dugaan belum sempat melakukan meditasi untuk melihat permasalahan, dukun tersebut justru malah ikut-ikutan kesurupan sendiri bahkan mengamuk lebih dahsyat daripada yang lain.
sudah termasuk daerah negeri Tuan? Oh, belum. Masih jauh. Ini namanya daerah Bojonegara. Kelihatannya daerah ini yang terkena angin sihir yang tadi malam itu, Gusti. Dari mana Ki Mundir tahu? Saya merasakan hawanya. Pakaian mereka bukan orang Jawa. Dan di saat itulah kesalahpahaman terjadi, ketika para penduduk yang melihat kehadiran mereka pun menjadi beranggapan bahwa rombongan Batik Madrim dan orang-orang berjubah itulah yang menebar iblis di sana sehingga mengacaukan desa mereka. Akhirnya dengan secara brutal para penduduk itu pun langsung menyerang rombongan Batik Madrim, dan dalam kericuhan itu Ki Mundir pun dengan sigap langsung menghentikan untuk menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Ki Mundir mengatakan jika rombongannya baru menginjakkan kaki di tempat itu, dan tidak tahu menahu tentang jiwa yang kesurupan pada penduduk di sana. Kemudian Ki Mundir pun menekan mereka agar tidak menyerangnya dan akan membantu orang-orang di sana dari pengaruh iblis jahat tersebut. Akhirnya untuk membuktikan omongannya, Ki Mundir pun diminta agar mencoba untuk menyembuhkan dukun desa tersebut yang sedang kesurupan paling hebat dan mengamuk sejadi-jadinya itu. Sembuhkan aku kalau bisa. Sembuhkan aku kalau bisa, wong seberang. Ada apa ini? Dan siapa kisanak semua? Mereka adalah sahabat-sahabat saya dari desa Lerang. Sedangkan saya sendiri dari negeri Malawapati. Pemuda-pemuda ini tiba-tiba menyerang rombongan kami. Mereka mengira kalau kami yang telah menyerupkan jin berkayangan ke tubuh mereka, termasuk ke tubuh sampean sendiri. Iya, saya ingat sekarang. Kawan dari murid Aliuddin Khan itu ternyata hebat juga, Guru. Hei, Kasmala. Berapa orang yang kamu kerjai? 15 orang dengan dukunnya, Guru. Paling tidak, 1-2 hari ini mereka akan terhambat datang ke negeri Malawapati. Mestinya, malam ini kita gempur lagi Raja Malawapati itu, Guru. Jangan malam ini, Kasmala. Ilmuku sangat lemah waktu gelap bulan. Tunggu 1-2 hari ini. Tepat waktu purnama Sidi.